Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo mengisyaratkan mendukung hak angket DPR ungkap dugaan kecurangan pemilu. Tapi Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni bilang penggunaan hak angket di DPR tidak ditentukan calon Presiden Anies. Hak angket ini nyata atau wacana? Sore ini kita akan berbincang dengan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Ada juga politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore semua. Bang Deddy, Bang Roni. Ya, saya ke Bang Saroni dulu. Bang Saroni, jadi usai tadi Pak Surya bertemu dengan Pak Salim bersama dengan Capres Anies dan juga Cawapres Gus Muhaimin. Jadi ini untuk tentang hak angket kesimpulannya sudah didapat atau malah beda pandangan? Nah, kalau tadi teman-teman lihat press con-nya Pak Surya, kan kalau kemarin saya bicaranya sore ya, itu belum ada keputusan tentang hak angket iya atau enggak. Tapi sore ini Pak Surya sudah menyampaikan mendukung hak angket melalui proses secara natural. Nah, inilah yang mewujudkan yang dari kemarin saya sampaikan, nunggu arahan ketua umum. Nah, kalau jadi mendukung tapi prosesnya natural itu gimana tuh Bang? Loh iya, karena kita pada proses natural. Satu, kita kan masih reses. Tanggal 5 baru masuk. Nah, setelah masuk, barulah kita mulai itu hak angket. Nah, hak angket ini konstitusional kok. Jangan ada yang bilang bahwa yang kalah nggak boleh mengajukan hak angket. Ini kan aneh. Kalau ngelihat tadi misalnya komisioner KPU misalnya Pak Idam. Itu kan versinya Pak Idam di lembaganya. Sesuai aturan undang-undang pasti melalui mekanisme yang sudah ada. Bawaslu lah, MK lah, itu proses undang-undang melalui pemilu. Nah sekarang yang dicari tahu sampai ujung secara teknis adalah melalui proses Bawaslu jalan, melalui nanti mekanisme gugatnya lewat MK jalan. Tapi yang terpenting ada hak konstitusional yaitu hak angket yang akan digunakan dan Nasdem mendukung, Pak Surya mendukung itu dalam prosesnya. Oke, mendukung adanya hak angket berarti artinya ini sama dengan PDI Perjuangan yang juga sama-sama kemungkinan kuat ini akan mendukung juga hak angket Bang Deddy. Jadi sudah ada satu partai lagi yang kemudian akan merapat untuk menggunakan hak angketnya Bang Deddy? Ya, saya kira kalau itu terjadi seluruh rakyat harus bergembira. Ya. Tidak saja seluruh rakyat, tapi semua pasangan calon juga harus bergembira. Yang merasa dirinya menang tentu akan menjadi clear apakah pemilu kita memang berkualitas, dilakukan dengan luber dan jurdil. Kemudian yang belum beruntung menjadi pemenang juga merasa puas dan bisa menjelaskan kepada pendukungnya bahwa memang pemilu kali ini sudah berjalan dengan baik. Nah, itu pertama. Yang kedua saya setuju dengan Bung Saroni, ini hak konstitusi DPR RI gitu untuk melakukan. Jadi tidak ada yang salah dengan itu dan tidak perlu komentar macam-macam. Apalagi KPU, Bawaslu, termasuk Presiden nggak perlu terlalu komentar kalau menurut saya. Karena ini proses bernegara biasa. Itu adalah proses konstitusional, ada haknya. Jadi nggak usah dikomentarin kalau menurut saya ya. Jadi PDIP sama Nasdem ini sudah komunikasi Bang? Ya sebelum sampai ke sana Mbak, saya juga mau bilang begini. Hak angket itu kalaupun kita berhasil meloloskannya, bukan mau bicara tentang teknis kepemiluan. Meskipun kita tidak bisa lepas dari situ. Ini bukan persoalan administrasi yang menjadi ranahnya katakanlah Bawaslu atau Gakumdu atau KPU, bukan. Bukan juga sengketa hasil yang menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi. Ini adalah proses politik untuk melihat peradaban politik kita kemarin. Ya, peradaban pemilu kita itu sudah benar-benar nggak seperti yang diharapkan rakyat, luber dan jurdil. Apakah memang undang-undang pemilu sudah dijalankan dengan baik? Apakah undang-undang menyangkut TNI Polri sudah dijalankan dengan baik? Apakah undang-undang APBN meskipun tadi sudah disebutkan oleh KPU punya Bawaslu dan MK? Loh kan saya sudah jelaskan, Bawaslu dan MK itu urusannya hasil dan administrasi kepemiluan. Ini lebih jauh dari situ. Ini bukan soal hasil pemilunya, bukan soal ada yang mengadu atau tidak. Tidak ada urusannya dengan itu. Ini adalah suatu upaya kita
untuk mengevaluasi bagaimana undang-undang sudah dijalankan, bagaimana lembaga-lembaga terkait pelaksana kepemiluan sudah menjalankan tugas undang-undangnya, bagaimana penyelenggara negara, ya, mulai dari Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, pejabat-pejabat gubernur, kepala desa, itu memang menjalankan posisinya, tugas pokok dan fungsinya, tanpa melakukan pelanggaran undang-undang. Itu yang kita pengen lihat, bukan hasil pemilu, bukan soal kecurangan, ya bukan. Ini soal bagaimana kita menilai adab pemilu kita kemarin. Supaya kita bisa menarik garis batas yang jelas bagi pemerintahan selanjutnya, bahwa pemerintah yang menang, calon yang menang pada pemilu kali ini itu legitimate. Itu kan kepentingan semua orang. Oke, saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, dengan Nasdem yang sudah bersuara mendukung hak angket bersama dengan PDI Perjuangan, ini artinya gimana di internalnya koalisi Jokowi sendiri yang masih ada PDI Perjuangan dan juga Nasdem di dalamnya menteri-menterinya? Ya, kelihatannya begini, ada dua perspektif yang bisa kita baca. Kalau soal koalisi mengamankan pemerintahan Jokowi hingga Oktober 2024, semuanya oke itu. Baik Nasdem, PDIP, dan partai-partai pendukung katakanlah Prabowo Gibran pun sama. Jadi semua sepakat dalam konteks itu. Tetapi dalam konteks koalisi pemilu, ini berbeda ya, dalam konteks dua kubu. Katakanlah yang tadinya 3 kubu sekarang menjadi 2 kubu, karena 01 dan 03 kelihatannya bersepakat untuk tadi ya mendorong hak angket di parlemen. Nah kelihatannya kubu Nasdem maupun PDIP, katakanlah nanti PKS sikapnya seperti apa, dan PKB juga apakah memang, mohon maaf, serius mendorong itu apa nanti gembos di tengah jalan, kita lihat. Nah kelihatannya ada dua upaya yang didorong oleh kubu 01 dan 03. Pertama paralel ya, kubu usaha politik. Nah usaha politik ini kan perjuangan politik melalui hak angket itu. Karena kelihatannya ya suka tidak suka, senang tidak senang, usaha politik ini harus didorong agar gol kelihatannya dari kubu 01 dan 03 itu. Yang kedua, kelihatannya juga akan menggunakan upaya hukum. Ya upaya hukum sama, yaitu tadi ya dugaan misalkan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, dan itu juga sedang dipersiapkan oleh kubu 01 dan 03. Kelihatannya dua hal ini paralel berjalan, didorong untuk tadi ya untuk menggolkan upaya tapi politik. Jadi kikuk nggak sih di dalam internal sendiri kabinet, Kang Ujang? Karena kan tadi juga kita sudah dengarkan bersama Menkumham Yasona Lawli yang merupakan juga politisi PDIP juga sudah bersuara mendukung hak angket. Ya inilah agak sulit kita ya, karena kita melihat ketika Pilpres yang lalu kubu pemerintahan juga berbeda kubu, berbeda kepentingan masing-masing, dan itu ya sah-sah saja, demokrasi saja, tidak boleh kan ada keseragaman dalam konteks berpolitik. Nah, setiap hak-hak apapun itu ya mesti didorong. Tetapi memang yang agak sulit tadi kabinet kita, kabinet Pak Jokowi itu mengalami apa ya, ketidaksolidan, misalkan dengan PDIP yang sudah ngambil sikap mengkritisi, lalu katakanlah Nasdem tadi Pak Surya Paloh mengatakan akan mendorong hak angket. Nah, di saat yang sama Golkar sudah mengatakan Pak Erlangga akan menolak, PAN juga sama akan menolak. Ya tinggal kita melihat nanti adu kuat. Apakah memang hak angket ini akan bergulir, apakah akan terblok ya oleh kekuatan pemerintah koalisi pendukung Jokowi Maruf Amin maupun pendukung Prabowo Gibran. Soal koalisi, dukungan koalisi yang kuat atau enggak nih Bang Saroni, kan kalau waktu itu kemarin Pak Jokowi dan Pak Surya juga bertemu kan. Nah itu bahas nggak sih sebenarnya soal hak angket ini? Nah kalau balik lagi tentang masalah pertemuan dua tokoh ya antara presiden dan ketua umum saya, itu hanya 2 orang itu aja yang tahu. Karena waktunya hampir berdekatan nih Bang. Iya, karena politik itu sangat dinamis. Konteksnya juga ramai ini kan. Ya Bang Deddy tadi sampaikan bahwa idenya adalah bagaimana hak angket ini digulirkan untuk kepentingan pada proporsional yang legitimate. Jangan sampai hasil pemilu yang dihasilkan adalah hasil pada catatan merah yang luar biasa. Nah ini yang kita hindari. Toh ini adalah hak angket, haknya konstitusional
yang wajib dijalankan. Kalau misalnya Golkar, PAN, udah pasti menolak lah dia. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau Nasdem, udah jelas. Tadi sore, Udah Pak dikasih lampu Surya hijau ya? sudah menyampaikan langsung. Dari kemarin kan kita nggak berani menyampaikan itu kalau nggak ketua umumnya yang menyampaikan langsung. Misalnya PDIP, Bang Deddy Sitorus juga sama mendorong ini barang. Karena apa? Kita pengen transparansi, bukan terkait hasil pemilunya. Bagaimana secara teknis, bagaimana secara aturannya dalam proporsional ini kita buka secara transparan. Nah, masyarakat menonton ini supaya apa yang menjadi hak ini, hak angket ini adalah ditonton sama masyarakat para pendukung paslon masing-masing, baik paslon nomor 1 dan 03. Kalau memang benar pemenangnya adalah yang bersangkutan, misalnya paslon 02 dengan legitimate yang kuat, kita hormat, angkat tangan. Tapi kalau gitu berarti Bang Saroni, Bang Deddy, kalau gitu pertanyaannya ketika Pak Surya juga sudah kasih lampu hijau untuk menggunakan hak angket bersama dengan PDI Perjuangan, pertanyaan berikutnya, kalau gitu hak angket ini akan nyata atau hanya akan jadi wacana aja? Nanti usai jeda Bapak-Bapak akan menjawabnya, tetaplah di Kompas Petang.